Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa berkumpul melalui online ini ya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik-baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan dipandang Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan rahmatnya. Sebab tak ada waktu, tak ada makna dari berlalunya hari-hari kita jika kita tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta dengan pandangan kasih sayangnya. Kalau waktu berlalu cuma nambahin harta, waktu berlalu cuman tambahin kegiatan-kegiatan, aktivitas duniawi. Apalagi jika waktu berlalu hanya buat nambahin dosa, apa makna dari keberadaan kita di atas muka bumi ini? Bukankah yang memiliki semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala? Bukankah pengendali segala kehidupan adalah Allah Subhanahu wa taala? Bukankah yang memiliki hidup kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala? Jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Maka mudah-mudahan waktu yang berlalu membuat kita menjadi semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Recording in progress. Waktu yang berlalu mudah-mudahan menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala Jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Mohon maaf ini ya, nafasnya masih apa namanya? Tadi barusan habis packing, lagi mau keluar kota. Jadi baru habis naik-naikin tas. Akhirnya nafasnya masih belum beraturan. Baik. Hari ini pembahasan kita adalah mengenai wanita dan hatinya. Teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala menciptakan laki-laki dan perempuan tentu saja lengkap dengan perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh masing-masingnya gitu. Manusia itu sendiri kan punya badan, punya akal, sama punya hati. Hati ini yang ruh ya. Hati itu yang dimaksudkan di situ adalah ruh. Jadi kita punya badan, punya akal juga, dan punya ruh juga gitu. Nah, perbedaan yang sangat mencolok antara kita sama laki-laki, antara kita nih kaum perempuan sama laki-laki itu adalah hatinya, perasaannya gitu. Karena otak itu sendiri katanya ya, kabarnya antara laki-laki dengan perempuan, kalau laki-laki itu antara kanan sama kirinya itu otak intuisi dengan otak logikanya itu sepadan. Sementara kalau perempuan, otak intuisinya, otak pemikirannya itu, otak perasaannya gitu, itu lebih banyak daripada bagian otak logikanya. Makanya kan perempuan kan suka bermain-main di luar logika, nggak bisa tidak mudah dimengerti secara logika gitu kan. Laki-laki suka nggak ngerti tuh sama apa yang dimauin sama perempuan. Apalagi udah perempuan ngomong terserah, itu artinya bisa bisa macem-macem banget kan. Kalau udah perempuan ngomong nggak apa-apa, nah itu rumus-rumusannya udah susah banget gitu buat orang laki-laki untuk bisa memahaminya kan. Jadi teman-teman sekalian saya muliakan, perempuan punya lebih banyak rasa daripada laki-laki, itu lebih 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 apa ya, lebih beragam gitu rasa hatinya perempuan, bisa sesaat begini sesaat begitu, di lain kali hal-hal yang lain gitu. Tapi saya baca dalam Al-Quran ternyata Allah itu peduli kepada perasaan perempuan. Dalam Al-Quran itu ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang jangan bersedih gitu ya, yang jadi firman Allah ya,
Ada kan juga dalam Al-Quran itu la takhaf wa la tahzan gitu kan. Idh qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika dia berkata kepada sahabatnya, janganlah sedih, Allah bersama dengan kita. Nah, itu kan ucapannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Abu Bakar. Tapi kalau yang ucapan Allah langsung kepada hambanya untuk jangan bersedih, saya membacanya di surat Maryam yang ditujukan kepada Sayyidah Maryam dan juga saya baca di surat Al-Qasas. Al-Qasas ayat 13 itu semuanya adalah firman Allah Subhanahu wa taala kepada perempuan di surat Maryam kepada Sayyidah Maryam dan em, di surat Al-Qasas ini kepada Sayyidah Yukabad, ibunda dari Nabi Allah Musa alaihi salam. Cara Allah Subhanahu wa taala berbincang-bincang dengan hambanya yang perempuan, hamba yang tercinta tentu saja di sisinya, itu benar-benar membuat saya merasa bahwa Allah ternyata sebegitu pedulinya gitu kepada hati kita perempuan, kepada rasa dalam hati kita perempuan. Coba ya saya bacain ya. Kisahnya yang Nabi Allah Musa, ibunda Nabi Musa alaihi salam. Ketika Nabi Musa sudah ditenggelamkan, sudah dihanyutkan di sungai. Katanya Allah cerita tentang ibunda Nabi Musa, wa asbaha ayat 10 ya. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Dan hati ibu Musa menjadi hampa. Coba tuh. Allah ketika menceritakan hatinya seorang perempuan gitu. Allah Subhanahu wa taala bilangnya kayak begitu. Dan hati ibunda Nabi Musa menjadi hampa. Kayak penting banget sih perasaan hatinya ibunda Nabi Musa gitu dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sekalian, kalau kamu yang jadi ibunda Nabi Musa, GR banget nggak tuh? Sampai segala perasaan hampanya hati kamu jadi ayat Allah gitu buat hamba-hambanya gitu. Bahwa begitu pedulinya Allah Subhanahu wa taala kepada kehampaan hati ibunda Nabi Musa alaihi salam. Kamu juga, kalau kamu jadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang solehah, kalau kamu jadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang betul-betul hidupnya lurus dalam jalan Allah, rasa hati kamu itu dianggap penting di sisi Allah Subhanahu wa taala, Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Dari ayat atasnya juga gitu. Nih ya, dari ayat atasnya ya. Em, ayat 7. Ayat 7. Ketika Nabi Musa baru lahir nih. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Dan kami memberi wahyu, mengilhamkan maksudnya ya, sebab wahyu hanya turun kepada para nabi. Maksudnya di situ adalah memberitahu kepada kepada ibunda Nabi Musa. An ardi'i, susuilah dia. Faidah khifti alaih, fa'alqihi fil yam. Jika kamu khawatir kepadanya, kepada kepada Musa, fa'alqihi fil yam, hanyutkanlah dia di sungai. Satu, Allah kasih tahu rasa hatinya. Jika kamu khawatir. Jadi kekhawatirannya itu tuh dianggap banget gitu sama Allah Subhanahu wa taala. Wala takhafi wala tahzani. Kata Allah, kamu jangan takut, kamu jangan sedih. Inna roduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Kami akan mengembalikan ia kembali kepadamu dan kami akan menjadikannya salah satu di antara rasul-rasulku. Di antara rasul-rasul. Gitu ya. Jadi Allah tuh peduli banget sama rasa hatinya ibunda Nabi Musa alaihi salam. Allah nggak bilang kalau kamu dengar suaranya pasukannya Musa, segeralah kamu sembunyikan dia atau kamu hanyutkan dia, gitu ya. Nggak gitu Allah bilangnya. Tapi jika kamu khawatir,
kekhawatirannya itu, rasanya itu yang dianggap penting sama Allah SWT, rasa hati seorang perempuan. Habisnya Allah bilang, fa'alkihi fil yam. Hanyutkanlah dia di sungai. Terus Allah bilang lagi, wala takhafi, wala tahzani. Kamu jangan khawatir dan kamu pun jangan bersedih. Kamu jangan bersedih karena kamu menjadi tidak lagi bersama dengan putramu itu. Inna radduhu ilaik. Kami akan mengembalikan Musa kepadamu wa ja'iluhu minal mursalin, dan kami akan menjadikan dia salah satu dari utusan-utusan kami. Faltaqatahu ahlu Fir'aun liyakuna lahum adwan wa hazana. Inna Fir'auna Inna Fir'auna wa Hamana wa junudahuma kanu khatiin. Maka dia pun dipungut oleh keluarganya Fir'aun agar kelak ia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Inna Fir'auna wa Haman wa junudahuma kanu khatiin. Maksudnya mereka ngambil Musa tanpa mereka tahu bahwa Musa ini kelak di masa depannya malah justru menjadi musuh dan juga menjadi penghalang untuk em, kerajaan mereka gitu kan. Inna Fir'aun bawa kehancuran buat mereka. Sungguhnya Fir'aun dan Haman serta kelompoknya itu adalah orang-orang yang keliru. Mereka nggak ngerti apa-apa. Kalau aja mereka ngerti nggak akan dipungut tuh Musa. Pasti akan udah dihabiskan saat itu juga gitu. Wa qalat imra'atu Fir'aun, qurratu ainin li walak. Berkata istrinya Fir'aun, jangan dibunuh, dia akan menjadi penyejuk mataku dan matamu. La taqtuluh, jangan bunuh dia. Sayang fana wa natakhidahu walada wahum la yash'urun. Siapa tahu nih anak nanti akan membawa kemanfaatan bagi kita, kita ambil dia menjadi anak, sedangkan mereka tidak menyadarinya. Itu baru ayat yang tadi. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Hati ibunda Nabi Musa sesudah menghanyutkan anaknya tersebut, hatinya menjadi hampa. Ingkadat latubdi bihi laula an rabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Hampir-hampir aja dia memberitahu rahasianya. Maksudnya hampir-hampir aja nih dari sedihnya, dari hampanya hatinya, kepengen dia datang ke istana tersebut kemudian bilang, itu yang kalian ambil adalah anak saya gitu. Nah, kalau itu terjadi kan bubar semua nih kan. Rahasianya Allah nggak jadi terlaksana gitu. Seandainya tidak kami teguhkan hatinya. Jadi Allah tuh bahkan ngasih tahu bahwa ibunda Nabi Musa nih hatinya hampa. Dari hampanya itu sampai-sampai dia udah nggak bisa lagi berpikir sesuai dengan logika. Tapi kami kemudian kuatkan lagi hatinya. Ya, jadi Allah ngasih tahu bahwa kekuatan hati kita itu adanya pada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang bisa nguatin hati kita nih, para perempuan-perempuan ini. Litakuna minal mu'minin, sebab dia adalah seseorang yang beriman. Orang yang beriman kepada Allah, tinggal dimanapun, mau di Tokyo, mau di Kyoto, mau di mana lagi, dimanapun tempatnya, orang yang beriman, wanita yang beriman, hatinya akan senantiasa dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. وقالت لأخته كسوه بصرت به جمعهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع. Kan kita tahu tuh ceritanya. Sampai nggak bisa tuh ada siapapun yang menyusui dia. Faqalat hal adullukum ala baitin yakfulunahu lahum wa hum lahu nasihun. Terus ada orang di situ yang tahu gitu ya. Saudaranya Nabi Musa itu dia bilang, maukah kalian aku tunjukkan satu keluarga yang bisa untuk memberikan air susu ASI kepadanya. Baru kemudian sesudah sayembara, akhirnya bisalah ibunda Nabi Musa itu menyusui kembali Nabi Musa, dan Nabi Musa pun kembali padanya. Iya. Yang ajaib adalah di ayat 13 tuh teman-teman. Ayat 13 surat Al-Qasas. Faradadnahu ila ummih. Maka kami mengembalikan Musa kepada ibundanya. Kaita qarra ainuha, agar hatinya menjadi tenang. Wala tahzan, dan agar dia tak lagi bersedih hati.
Walita'lama anna wa'dallahi haq walakinna aktsarahum la ya'lamun. Dan biar dia tahu bahwa Allah akan selalu melaksanakan janjinya walaupun kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Ini ayat indah banget teman-teman saya sekalian. Allah tahu bahwa ibunda Nabi Musa itu sedih, ibunda Nabi Musa itu hatinya hampa, ibunda Nabi Musa itu kayak perlu dikuatkan hatinya. Maka Allah kemudian mengembalikan Nabi Musa. Alasannya mengembalikan Nabi Musa, kai taqarra ainuha biar hatinya tenang. Betapa ternyata ketenangan hati kita seorang perempuan ketika beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu dianggap penting bagi Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai Allah menyebutkannya alasan aku mengembalikan Musa kepadanya bukan karena biar Musa ada yang mendidik orang yang beriman, biar Musa sebagai seorang nabi itu dia berada di bawah pendidikan ibundanya, enggak. Allah nggak bilang gitu. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku kembalikan Musa kepada ibunya. Biar kenapa ya Allah? Biar hati ibunya tenang. Subhanallah. Hanya agar hati seorang perempuan tenang. Allah Subhanahu wa taala sampai menjadikan semua perempuan-perempuan yang punya air susu waktu itu ditolak air susunya oleh bayi Musa, teman-teman. Semuanya disusuin, dilepeh, susuin, dilepeh, disusuin, dilepeh. Ada berapa banyak anak-anak yang dilepeh air susunya oleh Nabi Musa hanya agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati ibunya kembali tenang. Repot banget kan? Effort banget Allah Subhanahu wa taala hanya untuk menenangkan hati seorang perempuan. Kata Allah, wala tahzan, biar dia nggak sedih lagi. Walita'lama anna wa'dallahi haq, dan biar dia tahu bahwa janji Allah Subhanahu wa taala itu benar, walakinna aktsarahum la ya'lamun. Meskipun kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Jadi itu, kalau kamu dengar Allah nggak sayang sama kamu, jangan percaya. Kalau kamu dengar Allah itu nggak peduli sama perasaan hati kita perempuan, jangan percaya. Kalau kamu dengar bahwa Allah Subhanahu wa taala nggak nganggep perasaan kita, alah kamu cuman main perasaan aja. Sebagai perempuan tuh, kamu tuh urusannya sama perasaan aja nggak sesuai dengan logika gitu. Andai semua orang nggak mengerti tentang perasaan hati kita sekalipun, teman-teman saudara sekalian, selagi kamu hidup bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, nggak apa-apa orang lain nggak ngerti, sebab Allah Subhanahu wa taala mengerti perasaanmu. Dan itu dianggap sama Allah Subhanahu wa taala. Itu dianggap sama Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ya. Makanya saya seneng banget baca Quran nih. Ayat-ayat begini nih menguatkan kita nih. Jadi lebih ngerti bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya, termasuk tentang bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala mencintai kita, teman-teman saudara sekalian. Terus gimana nih? Apakah semua hati perempuan itu dianggap penting oleh Allah? Tentu enggak dong. Tentu tidak. Apa teorinya? Teorinya tetap sama, laki-laki sama perempuan sama aja. Siapa yang menganggap penting Allah, Allah akan menganggap penting dirinya. Fadkuruni adkurkum. Sykuruli wala takfurun. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan nasullah fa'ansahum dzikra anfusihim. Nasullah fa'ansahum dzikra anfusihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fadhkuruni adkurkum." Kamu ingat aku ingat kamu. Kamu menganggap penting aku akan menganggap penting dirimu. Kamu menyebut namaku, aku akan menyebut dirimu. Kamu datang padaku, aku akan datang padamu. Kamu melupakan aku, nasullah, fa'ansahum dzikra anfusihim. Maka Allah pun melupakan dirimu. Jadi, itu teorinya. Rumusnya tuh seperti itu dan tidak akan pernah bisa berubah. Rumusnya selalu sama, teman-teman saudara sekalian.
Bagaimana Allah kepadamu tergantung dari bagaimana kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, satu, tetaplah di jalan Allah. Dua, tinggalkan dosa-dosa. Tiga, ingatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati dan lisanmu. Kemudian yang keempat, berkawanlah dengan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Empat hal itu kalau kamu kerjakan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan peduli kepada perasaan hati kamu itu. Yang pertama, saudaraku sekalian, yang taat. Kalau kamu nggak taat, perintah-perintah Allah kamu langgar, kamu nggak peduli kepada Allah, Allah pun nggak peduli kepadamu gitu. Kamu ingin agar kamu diperhatikan sama Allah, ya perhatikan urusan antaramu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kamu bilang, kenapa Allah nggak peduli kepada saya? Kenapa hidup saya begitu merana, menderita, hampa? Kenapa hati saya begitu rapuh? Kenapa saya begitu sedih? Hidup saya menderita. Sebelum kamu bertanya seperti itu, kenapa Allah meninggalkan saya? Bertanyalah pada diri sendiri, apakah kamu tidak meninggalkan Allah selama ini? Bukankah ada banyak sholat-sholat yang kamu lantarkan? Bagaimana hubunganmu dengan Al-Quran? Bagaimana hubunganmu dengan sedekah? Bagaimana hubunganmu dengan semua taat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk kita laksanakan? Kalau kita ngerjain taatnya itu benar, insya Allah kamu menjadi seperti yang Allah mau, Allah pun akan memperlakukan kamu seperti yang kamu mau. Berikan apa yang Allah inginkan, Allah akan memberi kepadamu apa yang kamu inginkan, termasuk rasa hatimu itu. Gitu, teman-teman saya sekalian. Jadilah seperti yang Allah mau, Allah akan menjadikanmu seperti yang kamu mau. Gitu. Kalau kepengen rasa hatimu dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keduanya, jauhi dosa-dosa. Sekarang saya mau sampaikan nih ayat mengenai Nabi, mengenai Sayyidah Maryam yang tadi Yukabat. Saudaraku sekalian saya muliakan, teman-teman semuanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala cerita nih tentang Sayyidah Maryam. Ayat 16 dari surat Maryam. Tadi Al-Qasas ya. Ayat 10 dan seterusnya. Ayat 7 tadi ya. Dan seterusnya. Sekarang bahas nih. Surat Maryam ayat 16. Wadhkur fil kitabi Maryam idin tabatat min aliha makanan syarqiyah. Dan ceritakanlah wahai Nabi Muhammad kisahnya Sayyidah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya di suatu tempat sebelah timur Baitul Maqdis. Makanan syarqiyah, sebelah timurnya Baitul Maqdis. Mudah-mudahan Allah kembalikan Palestina kepada umat Islam dan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa jaga insyaallah Masjidil Aqsa agar senantiasa di dalam em, kepemilikan dan kepenguasaan umat Islam insyaallah. Amin. Mudah-mudahan perangnya segera usai dan Allah Subhanahu wa Ta'ala kembalikan kedamaian, ketenangan, kebahagiaan buat saudara-saudari kita yang ada di Palestina sana insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Fattakhadat min dunihim hijaban farsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharan sawiyya. Sayyidah Maryam itu dididik oleh Nabi Allah Zakaria, paman beliau, saudaranya Nabi Imran. Nah, Sayyidah Maryam dididik sama Nabi Zakaria, itu dibikinkan rumah pohon. Jadi Sayyidah Maryam ibadah di tempat tersebut, ibadah di rumah tersebut itu, yang rumahnya itu nggak ada yang bisa masuk di sana selain Nabi Zakaria ataupun kedua orang tuanya Sayyidah Maryam, itu pun juga sesudah diberitahu oleh Nabi
Zakaria gitu. Jadi nanti itu Nabi Zakaria akan bilang, Maryam, saya datang. Tuh diulurkan tangganya gitu ya. Kemudian baru tuh Nabi Zakarianya naik. Jadi nggak ada yang sampai di sana selain Nabi Allah Zakaria alaihissalam. Sampai kemudian kita tahu ceritanya tuh di mana Sayyidah Maryam mendapati ada makanan-makanan yang bahkan Nabi Zakaria mendapati ada makanan-makanan yang bahkan bukan pada musimnya. Heran beliau, Annalaki hadza, wahai Maryam, dari mana ini kamu? Padahal kan nggak ada yang datang ke sini kecuali saya dan kedua orang tuamu. Tapi kok ada buah-buahan yang tidak pada musimnya? Ada melon, ada rambutan gitu kalau di kita ya. Gitu kan? Buah-buahan yang bahkan tidak pada musimnya. Kok bisa ada semangka nih padahal belum musimnya semangka. Kok bisa ada mangga nih misalnya gitu. Padahal bukan belum musimnya buah mangga, ada buah-buahan tertentu kan yang memang ada musim-musimnya. Sayyidah Maryam kemudian mengatakan, huwa min indillah, dia dari Allah bukan, Paman? Bukankah semua rezeki adalah dari Allah? Tentu saja, Nak, semua rezeki dari Allah. Tapi bagaimana kamu mendapatkan ini? Sayyidah Maryam cerita, saya lagi kepengen nih buah melon. Jadi saya bilang, ya Allah, Maryam minta melon. Kemudian habis selesai sholat, mendapati buah tersebut ada di samping tempat beliau mengerjakan sholat tersebut. Jadi langsung dapat hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, buah-buahan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa perbedaannya antara buah dunia sama buah surga? Buah surga itu pernah nggak pernah basi. Buah dunia ini ada basinya, teman-teman, ada busuknya. Tapi kalau buah-buahan di surga itu nggak pakai ada basinya. Jadi kalau ada orang bilang ini dapat buah nih dari surga nih, dicek aja, dicek aja kalau basi, busuk beberapa hari ya berarti surganya surga KW itu ya, bukan surga ori. Kalau surga yang beneran tuh yang original nggak ada ceritanya, makanan di situ menjadi basi gitu. Bahkan ketika ada salah satu waliullah namanya Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Adni, itu ditantangin sama umatnya karena mereka nggak mau beriman, nggak mau bener gitu kan. Mereka tantangin, kalau kamu emang beneran seorang wali, turunkan untuk kami hujan susu. Beliau kemudian bilang, ya sama amtiril laban, sabbilan laban. Wahai langit, turunkanlah hujan susu pada kami. Ya Allah, turunkan hujan susu untuk kami gitu. Turun hujan susunya ya. Itu teman-teman, di Aden ya, di Aden. Ini ceritanya orang Aden. Berpuluh tahun, bahkan ada yang ratus tahun sudah kejadian itu. Mereka kalau pas lagi benerin benerin apa namanya genteng gitu. Maksudnya mereka kalau benerin benerin atap tuh, mau masang apa di atap gitu, mereka suka mendapati ada sisa-sisa susu dari 100 tahun yang lalu. Ketika Habib Abu Bakar dituruni hujan susu, itu susunya sampai sekarang nggak basi. Kalau yang masih dapetin tuh. Karena memang semua barang-barang surga itu nggak pernah kenal basi, nggak pernah kenal rusak. Nah ini termasuk yang turun kepada Sayyidah Maryam waktu itu. Itu adalah buah-buahan yang langsung dari surga. Dan itu nggak ada busuknya buahnya tersebut itu. Sampai kemudian Allah cerita nih, ya terkait bahwa kalau kamu kepengen hati kamu itu dipedulikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tinggalkan dosa. Jadi sekalian saya muliakan, nih Sayyidah Maryam lagi ibadah di tempat beliau, di rumah beliau itu. Allah cerita, "Fatakhadat min dunihim hijaba, farsalna ilaiha ruhana, fatamatsala laha basharan sawiyya." Lalu dia membuat tabir yang melindunginya. Maksudnya di dalam rumah itu tuh terjaga, nggak ada sesiapa pun bisa masuk. Kami kemudian mengutus ruh kami, malaikat Jibril kepadanya. Dan dia, malaikat Jibril ini, datang kepada Sayyidah Maryam menyerupai fatamatsala menyerupai di hadapannya basyaron sawiya, seorang lelaki yang sangat cakep. Coba tuh ujian banget nggak tuh? Jadi ini perempuan solehah, beliau bahkan sampai bisa dihadirkan buah-buahan dari surga. Allah mengujinya teman-teman, bukan dengan binatang buas, misalnya gitu. Allah mengujinya itu bukan dengan kedatangan setan misalnya yang sangat jelek, hantu atau apa gitu ya, atau malaikat dengan sayap-sayapnya yang sangat banyak,
keadaannya yang sangat menakutkan itu enggak. Allah Subhanahu wa taala ngutusnya basyaron sawiyya, pemuda ganteng, pemuda yang tampan. Ini benar-benar Allah lagi nguji nih. Nguji dirimu ketika kamu sedang ingin menempuh jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Diujinya dengan tiba-tiba ketemu, kenalan sama cowok ganteng, kelihatannya soleh, gitu kan? Ujian, ujian untuk dirimu itu gitu. Termasuk juga misalnya gitu kan, bahkan yang udah menikah sekalipun, udah menikah, udah punya suami gitu ya, suaminya sepertinya sudah mulai tidak peduli, bukan dalam artian nggak peduli, nggak cinta lagi sama dia, tapi kan kesibukan mencari nafkah, begini begitu segala macam membuat dia, kamu merasanya kayak dia kurang perhatian. Nah, di saat seperti itu kemudian kamu dekat, kenal dalam sebuah forum dengan seorang laki-laki yang kelihatannya sangat soleh, sangat perhatian kepadamu. Itu ujiannya. Itu ujian dalam kehidupan kamu untuk bagaimana kamu bisa menjaga hati kamu untuk tidak mencintai yang tidak halal bagimu. Makanya subhanallah Allah kasih ujian hatinya itu pada Sayyidah Maryam. Nah, kalau kepada ibunda Nabi Musa, Allah tuh emang udah nggak menakar ujian sesuai dengan nih orang kira-kira jatuhnya di mana nih. Seorang perempuan yang punya anak, baru aja anaknya masih kecil, kayak apaan rasa hatinya yang terbesar adalah dia udah nggak lagi peduli. Nih, Eva sekarang lagi punya anak bayi, teman-teman saudaraku sekalian. Biasanya di umur-umur seperti ini kan, ya Pak ya, Eva nggak akan lagi kayak terlalu peduli. Nih kira-kira suami saya ini di luaran, kenapa kok dia eh, nggak mempersembahkan bunga? Kenapa dia nggak kirimin puisi? Kayaknya yang dipikirin Eva hanyalah agar anaknya bisa nyusu dengan baik, mendapatkan cukup banyak ASI. Yang ada di pikirannya dia cuma urusan anaknya ini, anak bayinya ini gitu. Ujian tuh disesuaikan, teman-teman. Pada saat seperti itu, kemudian ibunya mendapatkan ujian berupa, Pak, kamu dengar nggak tadi saya ada sebut-sebut nama kamu, Pak? Dengar ya. Sedikit sekalian saya melihatkan. Jadi ujian tuh disesuaikan sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap aja, tentu saja la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji hati seseorang di luar batas kemampuannya gitu. Semua ujian yang datang pasti disesuaikan semua dengan kemampuan manusia gitu. Tapi maksudnya Allah Subhanahu wa taala tuh ketika menguji perempuan nih, kan kebanyakan mengujinya urusan hatinya nih. Urusan hatinya itu pun sama Allah Subhanahu wa taala disesuaikan gitu. Oh, yang ini nih adalah seorang perempuan punya anak gitu kan. Diujinya pemimpin mau membunuh semua anak-anak, tenggelamkan, hanyutkanlah dia di sungai. Itu ujian buat ibunda Nabi Musa. Urusannya adalah yang paling diberatin di dalam hatinya, yaitu anak bayinya. Teman-teman saya sekalian, ketika datang kepada Sayyidah Maryam, ujiannya itu bukan kepada ibunya, kepada bapaknya misalnya, atau bahkan kepada Nabi Zakarianya gitu misalnya sebagai gurunya gitu, bukan. Ujiannya datang dari sesuatu hal yang paling menjadi fitrahnya seorang perempuan yang belum menikah. Perempuan usia di atas 15 tahun, gitu kan ya, sampai dengan dia belum menikah, itu yang paling berat di dalam hatinya tuh urusan apa? Urusan antara dia dengan lawan jenis, urusan saya bisa nikah apa enggak ya? Ada nggak ya cowok yang naksir sama saya? Kok saya umur 25 tahun belum ada yang nembak-nembak saya? Kok belum ada yang naksir sama saya? Padahal saya nggak segini jeleknya juga loh. Padahal itu kan yang jadi bahan pikiran kita, hal-hal yang paling ditakutkan oleh seorang perempuan pada usia-usia yang seperti itu. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menghadirkan ujian buat Sayyidah Maryam adalah fatamatsala laha basyaran sawiyya. Allah Subhanahu wa taala kemudian kirimkan malaikat Jibril kepada Sayyidah Maryam menyerupai cowok pemuda, laki-laki sawiya yang sempurna, teman-teman. Sempurna apanya? Ganteng banget, cakep banget. Coba lihat.
bagaimana Sayyidah Maryam ketika melihat laki-laki yang cakep banget ini. Sayyidah Maryam nggak bilang, inilah ijabah doaku. Dari mana engkau datang? Ya ampun, cakep banget. Atau terpesona gitu kan ya. Sampai-sampai kayak teman-temannya Zulaikha kan. Sampai gigit, sampai apa namanya, mengiris. Mengiris tangannya ketika mengupas apel. Wah, ini sih bukan orang nih. Ini malaikat. Mungkin malaikat Jibrilnya akan nyaut, iya memang saya malaikat. Teman-teman sekalian, Sayyidah Maryam nggak begitu. Ini Allah cerita tentang perempuan yang aku cintai, hingga hatinya aku jaga, yang kayak begini loh modelnya. Kamu kepengen hatimu aku jaga? Jadilah seperti Sayyidah Maryam. Jadilah seperti Yukabid di dalam ayat yang tadi itu. Taat kepada Allah tanpa tapi. Disuruh menghanyutkan anaknya, dikerjain. Padahal secara logika kan, ya Allah, saya ini minta anak saya Engkau selamatkan ya Allah. Malah saya harus tenggelamkan dia. Ya Allah, yang ada dia nggak mati karena dibunuh, yang ada dia mati karena tenggelam. Kan sama-sama aja jadinya, gitu kan? Nggak ada. Mereka adalah orang-orang yang mengerjakan taat tanpa tapi. Kerjain taat, kerjain aja gitu. Udah nggak usah pakai ada tapi-tapinya gitu kan. Taatlah kamu tanpa tapi. Taatlah kamu tanpa syarat. Nggak kayak yang oke, kalau tahun ini saya bisa pergi umroh, saya akan mulai nutup aurat. Nah, kamu taatnya pakai tapi. Kamu taatnya pakai syarat gitu kan. Nggak usah. Kerjain taat, kerjain aja gitu. Apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepadamu, kerjain aja gitu. Seperti itu yang pertama, kayak Yukabit disuruh disuruh menghanyutkan anaknya, dihanyutkan anaknya. Nah, yang kedua, kemudian tinggalkan kemaksiatan dan dosa-dosa. Kayak Sayyidah Maryam ini. Ketika datang cowok ganteng dalam hidup beliau gitu. Nggak pernah beliau lihat laki-laki seganteng itu, teman-teman. Yang biasanya dia lihat adalah bapaknya, ibunya, atau Nabi Zakaria. Dia nggak pernah ketemu pemuda-pemuda di kondangan-kondangan gitu kan. Atau di acara-acara reunian sekolahan gitu, atau ada acara komunitas, pertemuan-pertemuan yang di situ ada cowok ceweknya kumpul-kumpul, dia nggak pernah ketemu sama cowok-cowok. Apalagi tiba Allah Subhanahu wa taala kirimkan bagi dia cowok yang asli ganteng banget. Apa kata Sayyidah Maryam? Qalat, inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Maryam berkata, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, yang Maha Penyayang, dari diri kamu. Aku berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari dirimu, in kunta taqiyya, jika engkau adalah orang yang bertakwa. Kayak semacam yang, pergi dari sini, keluar dari sini. Jika kamu adalah orang yang bertakwa, keluar dari sini. Qala, lelaki tersebut, pemuda tersebut berkata, innama ana rasul rabbik. Kamu tidak bisa mengusirku karena aku adalah utusan dari Tuhanmu. Li ahabalaki gulaman zakiyah, aku akan memberi kepadamu seorang anak yang sangat bersih, seorang anak yang suci. Sayyidah Maryam, teman-teman saudara sekalian, adalah seorang perempuan yang menghabiskan waktunya beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti dia nggak belajar. Bukan berarti dia nggak mengerti. Sayyidah Maryam paham. Ini kalau Allah mau ngasih anak, artinya kan dia mesti hamil. Sebelum hamil, artinya kan mesti berhubungan intim. Ini sekarang Allah utus nih seorang laki-laki. Artinya bahwa Sayyidah Maryam sama laki-laki ini kan harus berhubungan intim untuk kemudian jadi hamil, untuk kemudian jadi punya anak. Anaknya ini kan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala untuk liahabalaki gulaman zakia. Sayyidah Maryam karenanya kemudian mengatakan, kalau maksud kamu adalah untuk kita berhubungan, berzina gitu kan, di luar dari pernikahan kan namanya hubungan zina. Beliau nggak mau melakukannya, karenanya beliau mengatakan, qalat anna yakunu li ghulam walam yamsasni bashar walam aku baghiya. Bagaimana mungkin saya bisa hamil? Bagaimana mungkin saya bisa punya anak?
Walam yamsasni bashar. Saya nggak pernah disentuh sama laki-laki manapun. Walam aku baghiyah, dan saya pun bukan seorang pezina. Artinya, saya nggak mau juga melakukannya denganmu. Jangan kemudian, saya nggak pernah disentuh sama laki-laki yang lain. Laki-lakinya bilang, ya udah kalau gitu ayo. Sekarang kita kita kerjain gitu kan. Nah, beliaunya nggak mau juga. Walam aku baghiyah. Saya bukan seorang perempuan yang seperti itu. Saya bukan seorang perempuan murahan semacam itu. Saya nggak mau. Saya bukan perempuan bejat yang semacam itu. Saya tidak akan pernah mau melakukannya. Udah lewat nih ujiannya. Baru kemudian baru kemudian malaikat Jibril mengatakan, qala kadzalik. Emang begitu kok. Qala rabbuki huwa alayya hayyin. Tapi Tuhanmu mengatakan bahwa kamu punya anak tanpa harus berhubungan, bahkan tanpa harus hamil, itu adalah sesuatu hal yang mudah. Walinaj'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna, sebab kami ingin menjadikan dia, anak yang akan dilahirkan, sebagai tanda-tanda kekuasaan kami, yaitu Nabi Isa alaihissalam yang lahir tanpa bapak, gitu kan? Sebagai tanda kekuasaan kami, wa rahmatan minna, dan sebagai rahmat kami untuk rahmat dari kami, kasih sayang kami, wa kana amra maqdiya, dan ini adalah sesuatu hal yang sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis itu malaikatnya kemudian niup ke perutnya Sayyidah Maryam, dan bersama dengan tiupan malaikat ini, bukan dari jarak dekat juga, dari jarak jauh. Teman-teman saya sekalian, kayak ditiupin gitu, ditiupin langsung tuh perutnya Sayyidah Maryam hamil, nggak pakai persiapan teman-teman. Hamilnya udah langsung 9 bulan, dan 9 bulannya tuh udah langsung 9 bulan 10 hari, udah HPL langsung, udah saatnya melahirkan, udah langsung mules gitu Sayyidah Maryam hamilnya. Langsung Allah bilang, fa'aja'ahal mahadu ila jid'in nakhlati fahamalathu. Maka Sayyidah Maryam mengandung. Fantabadat bihi makanan qasiyah, dan saat itu juga langsung kemudian dia harus melahirkan, sehingga harus pergi ke tempat yang jauh. Ini gimana caranya nih? Kalau misalnya dia pulang ke ibunya, ibunya kan punya banyak pertanyaan. Maryam, bagaimana mungkin kamu? Nah, ini ruwet banget sementara dia udah harus melahirkan gitu kan. Faja'ahal mahad. Kemudian rasa sakit melahirkan itu memaksanya untuk pergi itu kan. Dia udah sakit melahirkan, keluar dari rumahnya, pergi ke tempat yang jauh, sampai kemudian dia pun harus bersandar di bawah sebuah pohon nakhlah, pohon kurma. Qalat, nih liatin. Sayyidah Maryam tuh nggak bilang kayak yang eh eh, betapa beratnya hidup menjadi seorang perempuan yang harus menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah, misalnya gitu kan ya. Dia nggak ngomong kayak begitu. Atau misalnya yang ya Allah karuniakanlah kepadaku kekuatan untuk bisa menjadi perempuan yang membawa amanat ini ya Allah. Enggak gitu. Apa yang diucapkan sama Sayyidah Maryam dalam sakit melahirkan yang beliau rasakan, dan sakitnya itu kan secara tiba-tiba teman-teman. Malaikatnya baru pergi, dia lari, kemudian udah langsung mules gitu, sampai udah nggak tahan lagi, dia pun kemudian eh, bersandar di bawah batang pohon gitu. Sayyidah Maryam bilang, ya laitani mittu qabla hada wa kuntu nasya mansiya. Andai saya mati aja sebelum ini, ya ampun, saya biar jadi orang yang dilupakan begitu aja. Lebih baik saya mati sebelum ini nih. Andai saya mati sebelum ini, ya ampun, mati aja deh, mati aja deh, gitu. Serius sekalian saya muliakan, Allah tulisin bahasanya Sayyidah Maryam ini. Allah bilang, aku mengerti dirimu yang bahkan berharap kematian. Sesuatu hal yang sangat berat, kamu bahkan mengimpikannya. Karena beratnya apa yang kamu rasakan itu. Dan aku mengerti itu. Kita nih perempuan, urusannya sama perasaan. Teman-teman serius sekalian, dan Allah sangat peduli terhadap perasaan kita, yang bahkan terkadang beratnya kehidupan yang kita rasakan membuat kita kayak berharap
mati kayaknya lebih ringan deh daripada ini. Bukankah begitu? Allah tuh ngerti banget. Gak ada yang ngertiin kita sama perasaan-perasaan kita tuh selain Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki nggak paham. Orang-orang nggak paham. Yang paham kita. Terkadang datang dalam kehidupan kita itu keadaan di mana kita merasa bahwa kayaknya mati lebih ringan deh daripada ini. Kayaknya mati lebih bagus daripada ini gitu. Kayaknya mati jauh lebih mendingan deh daripada ini. Nggak usah deh saya jadi saksi sejarah mau apaan kek gitu loh. Sayyidah Maryam tuh sampai berkatanya seperti itu. Wa kuntu nasyan mansiya. Lebih mudah bagi saya untuk jadi orang yang nggak diperhatikan, nggak dipedulikan, dan kemudian saya terlupakan begitu aja jadi orang normal pada umumnya, daripada saya harus menjalani kehidupan seberat ini. Wa kuntu nasyan mansiya. Fanadaha min tahtiha. Saat-saat seperti itu, siapa yang paling mengerti? Allah nggak kemudian utuskan Nabi Zakaria, tuh cari Maryam, aku lagi uji dia, dia aku jadikan hamil tiba-tiba, gitu ya? Enggak gitu. Ini urusan antaraku denganmu, wahai hamba perempuanku. Nggak usah. Kamu kalau lagi datang hal-hal berat dalam kehidupan kamu, nggak usah. Nggak usah datang kepada si fulan si faltan. Nggak usah sibuk-sibuk cerita sama siapa-siapa. Aku aja, kata Allah, sebab aku senantiasa ada untukmu. Sebab aku senantiasa ada untukmu. Semuanya aku yang menentukan, maka aku pula lah yang dapat memberikannya kepadamu. Apa kata Allah? Fanadaha min tahtiha. Maka Allah pun memanggil dari arah bawahnya Sayyidah Maryam. Teman-teman saudaraku sekalian, kok dari arah bawah? Ini saya memang suka eh, memperhatikan ayat agak ketil ya, agak detail gitu. Saya belajarnya tuh memang banyak mikir gitu. Teman-teman saya sekalian, kamu tahu nggak? Kalau kamu lagi ngomong sama anak kamu dan kamu dalam keadaan anak kamu bikin salah, anak kamu eh, nggak nurut gitu, kamu akan minta kepada anakmu untuk yang liatin mama lagi ngomong sama kamu. Jadi kamu posisinya di atas, anak kamu posisinya di bawah gitu, dan kamu minta anak kamu buat lihat muka mama. Kalau mama lagi ngomong, perhatikan mama. Kan begitu. Tapi kalau kamu lihat anak kamu lagi sedih, kalau kamu lihat hati anak kamu sedang terluka karena sebab apapun lah gitu, apa yang kamu akan lakukan? Kamu gak akan bilang yang lihat muka mama. Mama lagi ngomong sama kamu nih, perhatiin muka mama. Gak gitu. Justru sebaliknya, kamunya yang akan menunduk. Sampai kamu jadi sejajar atau bahkan lebih rendah daripada anakmu. Kamu akan duduk, kamu akan jongkok, gitu kan? Kamu akan bilang sama anak kamu, kenapa sayang? Apa yang terjadi, nak? Nggak apa-apa kok, nak. Nggak apa-apa. Kamu tadi nggak bagus tampilnya. Nggak apa-apa, sayang. Nggak apa-apa. Mama nggak marah sama kamu. Sini, 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 sini. Sini sama mama. Kemudian kita memeluknya. Itu yang terjadi dengan Sayyidah Maryam. Ketika Sayyidah Maryam semacam lagi mau menyerah, semacam Sayyidah Maryam kayak lagi yang ya Allah kenapa sih saya pakai segala jadi eh, eh, jadi tanda-tanda kekuasaanmu, jadi harus menjadi saksi sejarah jejak langkah kehidupan umat manusia melahirkan seorang anak tanpa ibu. Nggak usah kayak gitu deh Allah. Saya mendingan mati aja nih. Kayaknya mendingan mati aja deh saya gitu. Allahnya bilang, fanadaha min tahtiha. Apa kata Allah? Allah tahzani. Qad rabbuki tahtaki saria. Jangan sedih gitu dong Maryam. Allah jadikan untuk kamu anak sungai di bawahmu itu. Maksudnya gini loh,
kamu mikirnya jangan kepanjangan atau jangan fokus kepada kesakitan kamu sekarang gitu. Karena yang sering kali kita em, ngerusak pikiran kita nih, perempuan-perempuan ini ya, karena kepusingan. Nanti saya ngomong sama orangnya kayak gimana? Nanti saya mesti neranginnya kayak gimana? Nanti mesti, waduh, udah banyak banget tuh ketakutan-ketakutan kita, pikiran-pikiran kita kayak nyusunin apa yang akan terjadi. Ada banyak hal, ketakutan-ketakutan kita tuh di pikiran kita tuh kayak merancang segala macam. Bahkan ada banyak nih anak-anak muda di antara kita ini yang nanti kalau lebaran nggak usah pulang deh, males banget ditanyain kapan kawin. Sampai bikin dia nggak mau pulang. Cuman karena gara-gara ntar saya mesti nerangin sama orangnya kayak gimana, Bu. Saya fokus karir, saya fokus untuk nyari nafkah buat keluarga atau apa gitu kan. Itu teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, apalagi Gen Z nih. Ini generasi anak-anak muda zaman sekarang nih, gitu. Kayak pandangan manusia penting banget gitu buat dia gitu kan. Atau terkadang fokus kita sama yang gak enak itu membuat kita lupa sama apa yang harus kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala bilang, "Qajala rabbuki tahtaki saria." Maryam, Maryam, udah kamu nggak usah bingung-bingung. Yang kamu perlukan sekarang saat kamu melahirkan seperti ini adalah air. Air, Maryam, kamu perlu air buat kamu minum, kamu perlu air buat bersih-bersihin anak kamu ini gitu, yang kamu akan lahirkan ini. Jadi, tenang Maryam, Allah akan berikan untuk kamu di dekat kakimu itu air yang mengalir. Jadi Allah langsung tuh kasih anak sungai, kasih saluran air di dekat tempat duduknya Sayyidah Maryam. Kayak Allah lagi mau bilang, nggak usah kemana-mana, nak. Pikiran kamu nggak usah kemana-mana. Yang kamu perlukan saat ini adalah air, sayang. Kamu cuma perlu air. Udah nggak usah dipikirin yang lain-lainnya dulu. Sekarang kamu perlu air. Nih airnya dikasih. Sama Allah SWT dikasih. Tapi sebelum Allah bilang kamu perlu air, Allah akan buat untuk kamu itu aliran anak sungai di bawah kamu. Allah bilang di depannya, Allah tahzani. Jangan sedih, wahai Maryam. Betapa Allah peduli kepada kesedihan hati Sayyidah Maryam. Selain air perlu apa? Perlu makanan dong untuk mengembalikan kekuatan tubuhnya. Karena orang melahirkan kan bukan main gitu kan. Energinya harus perlu ada makanan. Yang paling penting tuh makanan apaan? Makanan-makanan yang bisa menimbulkan, bisa memberikan sumber energi dari gula gitu kan. Gulanya dari apaan nih? Sayyidah Maryam lagi bernaung di bawah sebatang pohon gitu, pohon kurma. Itu kurmanya belum waktunya, Allah langsung bikin kurmanya itu keluar, kurmanya itu langsung berbuah, dan kemudian buahnya langsung matang. Tapi Allah nggak mau Sayyidah Maryam itu, ya udah Maryam, sekarang aku akan berikan kurmanya ini berjatuhan kepadamu. Enggak. Allah tetap mau ada usaha. Teman-teman sayang sekalian, ini juga ngajarin kita, kita tuh kalau lagi sedih, kita kalau lagi stres karena satu masalah, hati kita lagi nggak karu-karuan, jangan diem di tempat. Apalagi kalau diemnya di tempat tidur. Hati-hati, jangan begitu. Tambah rusak kamu jadinya. Liatin nih, Allah Subhanahu wa taala kasih buat Sayyidah Maryam dalam keadaan seperti itu tuh. Allah Subhanahu wa taala bilang, "Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah tusaqit 'alaiki rutban janiyah." Goyangkanlah pohon itu wahai Maryam. Kamu jangan diam. Goyangin pohonnya, bergeraklah. Jadi teman-teman, itu juga tuh mesti kamu perhatikan gitu kan. Jangan kebawa-bawa perasaan-perasaan kamu itu, jangan terus kamu bawa-bawa gitu. Jangan, ya oke kamu sedih bener gitu. Kamu sedang khawatir, oke kamu sedang apapun lah rasa-rasa yang gak enak kamu rasakan di dalam hati kamu. Tapi kamu jangan larut di dalam perasaan-perasaan semacam itu. Uzi ilaiki bijid'in nakhlah. Kata Allah Subhanahu wa taala, goyangkanlah pangkal pohon kurma itu
Kemudian tusakit aliki rutoban janiyah, buah-buahan kurmanya akan berjatuhan kepadamu. Saudaraku sekalian, saya tahu persis pohon kurma tuh kayak apaan. Jangankan cuman sekedar digoyangkan. Saudaraku sekalian, itu kalau belum mateng, mateng yang didiemin berhari-hari di bawah tuh buahnya, itu nggak lepas-lepas. Kamu pernah tahu orang jualan kurma pakai itunya nggak? Pakai batangnya. Kamu tahu kenapa pakai batangnya? Karena memang buah kurma itu nggak gampang jatuhnya. Buah kurma itu nggak gampang putusnya. Tapi Allah SWT bikin Sayyidah Maryam, kamu gerak-gerakin aja Maryam, kamu goyang-goyangin aja, kamu gerak-gerakin aja. Huzi ilaiki bijid innahlah. Nanti tuh kami akan turunkan kepadamu buah-buahan kurma yang matang. Udah tuh, bakuli washrobi. Kamu kalau lagi sedih, kita nih kalau sedih perempuan nih, ada dua sih memang ya. Ada yang larinya ke makanan, ada yang malah nggak mau makan. Sayyidah Maryam sepertinya tipenya adalah perempuan yang kalau sedih beliau nggak mau makan. Gitu. Allah kemudian perintahkan. Fakuli. Maryam, makan ya nak. Washrobi. Minum ya nak. Waqarri aina. Tenangkanlah hatimu sayang. Fa imma tarayanna minal basyari ahada. Nanti kalau kamu ketemu sama orang, kamu tinggal bilang aja, Inni nadartu lirrahmani soma, falan ukallimal yawma insiya. Kalau ada orang nanya-nanya, kamu bilang aja, maaf saya lagi puasa bicara. Sampai diajarin loh sama Allah jawabannya. Kamu tinggal bilang aja, saya lagi puasa bicara, saya nggak akan berbicara dengan manusia pada saat-saat seperti ini. Fa'atat bihi qaumaha tahmilu ila akhiril ayah. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, ini yang saya mau sampaikan sama kamu adalah bahwa Sayyidah Maryam ketika didatangi laki-laki tersebut, malaikat Jibril yang kemudian datang berupa eh, cowok yang paling ganteng ini ya, beliau menjaga dirinya, beliau tidak mau terlibat dengan apapun yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu kepengen Allah peduli kepada hatimu, tinggalin dosa, jangan pacaran, jangan mencintai yang tidak halal bagimu. Kalau kamu mau seperti itu, mau ada seseorang lain yang lebih peduli kamu rasa dengan rasa hatimu, Allahnya akan lepas tangan. Dan kalau sudah Allahnya nggak mau ikut campur sama kamu, masalah kecil jadi berat. Masalah sederhana jadi ruwet. Udah deh, yang paling ngertiin kita itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman suriku sekalian. Karenanya, kemudian tinggalkan dosa-dosa. Mau pengen Allah peduli dengan rasa hati kamu, ada yang ada yang suaranya terbuka ya. Oke. Jadi sekali lagi, yang pertama tadi kerjain ketaatan, kerjakan apa yang Allah mau agar Allah memberi kepadamu yang kamu mau, agar Allah peduli kepada rasa hatimu, kerjain yang Allah mau. Kemudian yang keduanya, tadi yang saya sampaikan adalah untuk tinggalkan dosa-dosa. Kemudian yang ketiganya, teman-teman suriku sekalian yang saya muliakan, adalah untuk memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Terus ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah. Yang bagus hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita kan juga kepengen dimengerti, kita harus mengertiin orang lain. Maksudnya kalau kita kepengen nih suami kita ngertiin kita, kan kita mesti ngertiin dia juga gitu. Demikian pula dengan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kamu pengen Allah mengingatmu, kamu harus ingat sama Allah Subhanahu wa taala banyak-banyak. Kamu harus sering-sering ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Sholat jangan ditinggal, kemudian zikirnya jangan ditinggal, Qurannya jangan ditinggal, sholawat kepada Nabi Muhammad juga jangan tinggal. Sebab Nabi Muhammad adalah manusia yang paling tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala lewat mendekat juga kepada jalan kekasihnya, yaitu baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita bersolawat kan kita nyebut nama Allah juga, selain kita menyebut nama kekasih Allah, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadkuruni adkurkum. Kamu ingat aku akan ingat kamu. Kamu lupa padaku, kata Allah, nasullah fa ansahum dzikra anfusihim. Mereka sih salah sendiri, kata Allah.
mereka lupa kepada Allah, maka Allah pun lupa kepada mereka semuanya itu. Kemudian yang terakhir, kalau kamu ingin Allah Subhanahu wa taala peduli kepada rasa hatimu, kesedihanmu dan seterusnya, yang harus kamu lakukan adalah cari kawan-kawan, orang-orang, bergaul dengan orang-orang yang orang-orang itu mengingatkanmu kepada Allah, dan jangan mau-maunya berkawan dengan orang-orang yang mendekatkanmu kepada hal-hal yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala, yang mendekatkanmu kepada dosa, yang mendekatkanmu kepada murka Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau seperti itu, Allahnya jadi jauh sama kita, dan kalau udah Allahnya jadi jauh sama kita, Allah tidak lagi peduli kepada rasa hatimu itu. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berguna buat kita semuanya. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga dapat diamalkan. Al-Fatihah untuk Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Masya Ya, Allah. Ustazah, lembut dan hangat banget ya Allah. Yang paling saya caption nih Ustazah, ini urusanku denganmu, wahai hamba perempuanku, romantis sekali. Ya Allah. Ustazah mohon maaf, ini apakah masih memungkinkan kalau dibuka sesi tanya jawab? ya boleh. Boleh. Mm-mm, Boleh ya Ustazah. Terima boleh. kasih. Wah teman-teman, siapin jarinya di atas keyboard ya. Yang mau bertanya boleh langsung raise hand. Teman-teman operator, siapa yang duluan angkat tangan mohon diberitahu ke saya ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Saya yakin catatannya teman-teman udah full ya. Catatan saya juga full ini. Masya Allah. Tapi pasti pengen ya ada yang mau ditanya langsung sama Ustazah. Dipersilahkan. eh oke. Mbak Angela dan lain-lain dibantu ya. Atau kalau mungkin nggak bisa menyampaikan langsung boleh juga lewat chat. Mungkin saking deg-degannya. Ini tadi ada yang cerita nih Ustazah, katanya baru pertama kali deg-degan gitu ngikut kajian Ustazah gitu. Biasanya cuma lewat sosmed. Oke, silakan boleh langsung raise hand. Kalau ada chat yang masuk, mohon dikabarin ya Mbak Angela ya. Dan yang lainnya iya. Atau kita ini titipan pertanyaan mungkin ya yang masuk. eh, ada? Sepertinya masih pada malu-malu untuk menyampaikan langsung. Oke, jadi ini izin bertanya. Ini pertanyaan mungkin yang masuk lewat Instagram ya Ustazah. Izin menyampaikan karena ini sepertinya yang hadir pada hari ini belum. Nanti kalau ada mungkin boleh menyusul. Jadi Ustazah ini izin menyampaikan kalau sekarang ini kan lagi ini banget nih Ustazah masalah mental health nih Ustazah nih ya. Apalagi di Jepang saat ini akhir-akhir ini banyak banget kasus-kasus mohon maaf yang sangat-sangat ini seperti kasus bunuh diri dan segala macam tuh Ustazah sering banget merasakan kehampaan dan kosong. Mungkin boleh eh, saran dari Ustazah apa sih Ustazah amalan atau mungkin tips-tips yang dilakukan supaya terbebas dari isu mental health tadi Ustazah? Mungkin itu pertanyaannya. Ini karena nggak ikut kajian ya Ustazah. Kalau ikut Iya, kajian tadi Ustazah udah ngasih tadi tipsnya kan ya. kita kasih semuanya tuh tipsnya. Dikasih ya tipsnya ya Ustazah ya. Saya Mm-mm. nggak ikut kajian sepertinya ini. Heeh, bener. Iya, emang kajiannya kan eh, tadi itu kan biar nggak kena mental health ya. Minta Mesti nggak kena mental health ya Ustazah iya. ya. Alhamdulillah terjawab. Kalau amalannya sendiri ada nggak sih Ustazah? Amalan, cobain kalau habis sholat, ini untuk yang lagi memang lagi ada masalah ya. Jadi kalau yang lagi Mm-mm. nggak ada masalah, biasa aja sih. Maksudnya amalan-amalan yang memang diajarkan kan untuk habis sholat kan baca istighfar, kemudian baca subhanallah 33 kali dan seterusnya gitu ya. Nah untuk yang lagi ada masalah nih, cobain habis selesai salam sholat, nah itu pegang pegang dadanya,
dengan tangan kanan, maksudnya tangan kanannya letakkan di dada, kemudian baca Al-Insyirah 4 kali, Alam Nasyrah 4 kali. Itu salah satu juga. Sama selain daripada itu, kalau pagi-pagi baca Man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih wa ja'alallahu likulli syai'in qadra. 12 kali pagi hari, 12 kali malam hari. Mm-mm. Ayat 1.000 dinar biasanya orang sebutnya ya. Dibaca 12 kali sambil pegang dadanya, 12 kali malam, 12 kali pagi hari gitu. Kemudian yang Alhamdulillah. ketiga, ya yang ketiga sih yang paling juga ngaruh buat saya kalau bacaan-bacaan itu adalah sholawat. Sholawat, banyakin sholawat. eh, Sholawatnya Habib Saleh Al-Hamid Tanggul bisa tuh teman-teman rujuk. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Bisa cari di Google juga banyak banget sholawat Habib Saleh Al-Hamid. Itu artinya ya Allah limpahkanlah sholawat kepada Nabi Muhammad dengan sholawat yang bikin sholat taufiru bihadrub, bikin dosa-dosa kami terampuni. Berkah sholawat itu, dosa-dosa kami terampuni. Tuslihu bihal qulub, hati kami jadi bagus, hati kami jadi indah. Tuslihu bihal qulub. Tantaliqu bihal usub, masalah yang ruwet-ruwet jadi lancar. Masalah-masalah yang berat-berat menjadi mudah gitu. Tadi Nubia Su'ub yang keras-keras bisa menjadi lunak. Hati kita yang keras, pikiran kita yang keras gitu bisa jadi lebih lunak. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Dan juga kepada keluarga serta sahabat-sahabatnya. Salawat salam buat keluarga dan sahabatnya semua orang yang punya nisbat kepada Nabi Muhammad gitu. Itu sholawat baca 10 kali, setiap kali perasaan-perasaan kita nggak enak gitu datang silahkan dibaca 10 kali atau kalau memang eh, memungkinkan untuk baca 100 kali juga bagus juga gitu tergantung dari kebutuhanmu em, terhadap apa ya jalan keluar atas permasalahan kamu tersebut gitu itu terus kalau saya rasanya mental health itu juga banyak disebabkan karena tumpukan-tumpukan memori dari kesedihan-kesedihan ataupun kecemasan, ketakutan, dan hal-hal lain yang terjadi di masa-masa lampau. Jadi endapan memori negatif ya yang mengendap di pikiran kita gitu, di memori kehidupan kita ini itu nggak benar-benar hilang teman-teman. Makanya ada kan yang bilang kalau kamu sedih tidur aja gitu. Nabi malah nggak bolehin kita tidur dalam keadaan masih saling marah-marahan suami istri kan gitu. Nabi tuh ada bilang, ayyuma mra'atin batat wa zawjuha 'alaiha sakhit la'anat hal malaikah hatta tusbih. Kalau ada seorang perempuan tertidur malam dalam keadaan suaminya marah sama dia dan dia pun juga dalam keadaan marah sama suaminya, maksudnya lagi saling gak akuran, lagi saling beranteman gitu. Kemudian keduanya tertidur, katanya Nabi Muhammad, yang perempuan itu dilaknat malaikat sampai pagi hari gitu. Saya ketika dengar ayat hadis itu pertama kalinya gitu, saya mikir gitu, kok Nabi nggak sayang banget ya sama kita gitu. Kenapa yang dilaknat sama malaikat kita doang gitu? Kayaknya sedih banget sih udahlah kita yang lagi sedih gitu. Tahu-tahu kita yang dilaknat sama malaikat gitu sampai pagi hari gitu. Tapi terus lama-lama saya pernah baca satu kajian dari seorang psikolog ya, bukan kajian, makalah dari seorang eh, psikolog gitu. Dia bilang katanya kita itu kalau tidur sambil memendam kesedihan, memendam kebencian, memendam amarah, kesedihan itu tidak benar-benar hilang gitu. Memori yang tidak terlampiaskan, memori yang tidak tertuahkan, tidak tertumpahkan, itu tidak benar-benar pergi. Ia mengendap menjadi energi-energi negatif, mengendap menjadi emosi-emosi negatif yang mengendap dalam pikiran dan
satu hari nanti atau berapa waktu yang akan datang, dia akan menguap menjadi kesedihan yang luar biasa hingga kemudian berakhir dengan depresi dan seterusnya, atau dengan amarah luar biasa yang kemudian bisa menjadi tindakan-tindakan kekerasan kepada orang-orang yang ada di sekitar. Makanya kalau suka ngelihat perempuan-perempuan marah-marah besar, sampai banting-banting ina itu gitu kan, itu adalah karena amarah yang tidak terlampiaskan, kesedihan-kesedihan, emosi-emosi negatif yang tidak terlampiaskan dari masa-masa kecilnya dulu gitu, dari masa-masa lalunya dia gitu. Atau ada orang yang kemudian memutuskan untuk bunuh diri dengan cara apapun ya, itu juga bisa jadi penyebab orang, em, sebabnya adalah karena endapan-endapan emosi di masa-masa dulu itu gitu. Jadi Nabi tuh ngasih tahu kita nih perempuan nih, kamu jangan jangan biarkan emosi-emosi negatif itu ada dalam diri kamu gitu. Kamu mesti keluarin, keluarin. Nggak apa-apa kok gitu. Kalau masih baru sehari kan, masalahnya belum seberat itu juga gitu. Kamu datengin suami kamu, mau bilang maaf ya, atau kamu dengan bahasa kamu lah gitu sebagai seorang istri untuk minta maaf pada suami gitu. Nah suami itu lebih mudah dimintain maaf loh teman-teman dibandingkan istri. Istri tuh kalau ada suaminya bilang maaf ya, emang kamu tuh emang kayak gitu. Jadi kayak susah gitu mau maafinnya kan, mau dimintain maaf tuh susah. Tapi kalau istri tuh ya ampun, saya tuh berasa banget deh. Kalau saya udah bikin kesalahan apa aja yang segede apa gitu sama dia gitu, terus saya minta maaf gitu sama dia gitu, maafin saya. Iya, udah saya maafin gitu doang. Kalau kita kan panjang. Gitu. Jadi itu justru bukan karena Nabi nggak sayang sama kita perempuan gitu. Tapi Nabi itu justru karena sayang sama kita. Nggak biarkan emosi-emosi itu mengendap dalam diri kita gitu. Selesain. Nabi minta kita untuk menyelesaikannya. Jangan biarkan kamu eh, em, mengendapkan energi-energi, mengendapkan emosi-emosi negatif itu gitu. Nabi nggak mau kita menyimpan menyimpan emosi-emosi negatif dalam hidup kita gitu. Nah, yang paling mudah untuk mengeluarkan emosi itu adalah air mata. Jadi kamu sering-seringlah menangis, nangis karena takut kepada Allah, nangis karena terharu dengan rahmatnya Allah, atau nangis karena takut dengan dosa-dosa yang sudah kamu lakukan, nangis karena malu, ya ampun, zaman dulu kok gitu amat ya saya, gitu kan. Nah, itu kamu sering menangis kepada Allah gitu kan. Menangis karena rindu kepada Allah, karena takut kepada Allah gitu. Itu tangisan-tangisan yang semacam itu bisa seperti air mata ya. Seperti air-air yang lain yang selalu bisa mensucikan, air mata juga bisa membersihkan hati kamu itu. Gitu. Jadi, nah kalau udah dibersihin, 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 nggak sampai ngendap banyak-banyak. Kalau nggak sampai ngendap banyak-banyak, nggak jadi tumpukan. Itu yang kemudian jadi mental illness yang berat-berat kayak gitu ya. Itu kan karena udah jadi gunungan gitu. Udah jadi gunungan es yang nggak bisa cair-cair gitu. Nah, itu makanya dicairin aja. Cairin dengan air mata terus, terus. Sering-sering bangun tahajud, sering-sering nangis. Cari aja, katanya Imamul Haddad bahkan fa'ilam tabki fatabaki. Kalau kamu nggak bisa nangis, nangis, nangisin. Makan untuk menangis gitu. Itu akan bisa lebih mudah untuk mengeluarkan emosi-emosi yang negatif dalam diri kita. Oke, pertanyaan yang lain kalau ada? Ustazah maaf, menyambung yang tadi nih sepertinya pertanyaan yang masuk. Kalau misalnya si suami ini kemudian malah jadi, kita udah minta maaf, tapi suaminya itu silent treatment, gak dijawab gitu Ustazah. Apakah itu masih dihitung termaafkan Ustazah? Iya, heeh. Iya sih. Yang penting kita udah minta maaf gitu. Kadang memang ada suami-suami yang ini ya, suami-suami yang suka silent treatment itu ya, itu nggak perlu lah itu kayak gitu. Nggak perlu. Tapi kalau memang dia maunya kayak gitu gitu kan, kadang-kadang juga mikirnya daripada daripada saya ngomong akhirnya saya salah, mendingan saya diemin gitu kan. Atau mungkin karena saya sebenarnya sudah memaafkan, tapi saya masih belum mau bicara banyak gitu.
biasanya silent treatment tuh kayak gitu gitu kan. Saya mewakili, saya ngomong ini ya, saya ngomong bahwa sebenarnya silent treatment tuh nggak perlu. Saya mewakili orang yang suka men-silent treatment seseorang. Karena saya suka kayak begitu. Saya tuh kalau ngambek itu saya suka diemin gitu. Saya udah marah sama orang tuh saya diemin. Sampai akhirnya saya bingung sendiri gimana mau memulai memulai ininya gitu. Memulai bicaranya. Ya nggak sih? Sampai akhirnya sekarang saya jadi tahu bahwa silent treatment tuh nggak perlu. Nggak perlu. Heeh. Bukan mewakili orang yang suka di silent treatment, tapi mewakili orang yang suka melakukan itu kepada orang lain. Saya sampaikan padamu nggak perlu. Iya, Oke, ya kan? silent treatment nggak perlu. Semoga yang menanyanya silahkan disampaikan ke suaminya ya. Jangan silent treatment gitu ya. Iya, kata Ustazah nggak perlu bilangin. Kata Ustazah nggak perlu tuh, udah dapat senjata dari Ustazah langsung. Oke Ustazah, terima kasih banyak. Masya Allah kajiannya malam sore hari ini. Ini udah malam Ustazah, di sini udah gelap. Jadi saya bilang malam Oh, padahal masih sore iya. ya. Iya, Oke. karena musim dingin, 4:30 udah gelap Ustazah di sini. Hmm. Iya, iya. Di sini. Ustazah, untuk itu Oke. menutup mungkin bisa minta tolong sekalian ditutup dengan doa langsung dari Ustazah. Baik, baik. Kita baca suratul Fatihah. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memandang hati kita dengan pandangan penuh kasih sayang darinya. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat, ridho, karunia sehingga kita semuanya dapat menjadi hamba-hamba yang selalu lurus di jalannya. Ala hadhihi niyyah wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. اللهم بحق الفاتحة برمة الفاتحة بركة الفاتحة تفتح لنا أبواب الخير تعاملنا معاملة أهل الخير تكفينا من جميع الفتن والمهن بؤس وضير إنك ولي كل خير متفضل بكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين بركة في الأمور صحة في الجسد سعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت مغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم عافنا من بلائك وأوزعنا شكر نعمائك وأذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال وعافنا من أحوال أهل الضلال وفعل الجهال. Ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan penuh keridhaan darimu ya Allah. Perhatikanlah kami, lihatlah kami ya Allah. Jagakan kami untukmu ya Allah. Pandanglah saudari-saudariku ya Allah yang saat ini sedang bersama denganku, sedang mendengarkan ucapan-ucapanku. Pandanglah mereka ya Allah dengan pandangan penuh kasih sayang-Mu. Perhatikanlah hati mereka ya Allah, jagakan mereka ya Allah, peliharakan mereka ya Allah, rawat mereka ya Allah, seperti Engkau merawat hamba-hamba tercinta di sisimu ya Allah. Jaga mereka ya Allah, seperti Engkau telah menjaga hamba-hamba tercinta di sisimu ya Allah. Jauhkan kami dari segala dosa, jauhkan kami dari apapun yang menghalangkan kami darimu ya Allah. Dekatkan kami pada jalan-jalan kebaikan, mudahkan kami untuk menempuhnya. Taruhkan tangan-tangan kami di dalam jalan-jalan yang membawa kami kepada keridhaan-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, pada Engkau kami mohon, hidupkan kami dalam keadaan baik, matikan kami dalam keadaan baik, di dalam kubur perlakukan kami dalam keadaan baik ya Allah. Di mahsyar perlakukan kami dengan baik dimanapun tempatnya ya Allah. Perlakukan kami dengan baik, kumpulkan kami dengan orang-orang baik. Kumpulkan kami, perlihatkan kepada kami ya Allah. Manusia paling baik baginda kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan masukkan kami ke dalam surgamu ya Allah tanpa hisab, tanpa adab, birahmatika ya arhamar rahimin. Ampuni segenap dosa, tutupkan segenap aib, sehatkan yang sedang sakit, lapangkan yang sedang sempit. Mudahkanlah yang sedang sulit. Karuniakanlah kepada kami semua ya Allah apa yang Kau karuniakan kepada hamba-hamba tercinta di sisimu ya Allah. Mudahkan kami untuk bisa khusyuk dalam sholat. Mudahkan kami untuk bisa ikhlas dalam sedekah. Mudahkan kami untuk bisa berbuat kebaikan seperti mana yang telah Engkau mudahkan pada hamba-hamba yang tercinta di sisimu ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.
Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.